selamat malam Brides to be. Sebelum kita mulai malam hari ini sesinya, tentunya izinkan Lala terlebih dahulu untuk bisa pin komen sebelum banyak yang masuk ya di sini ya. Oke. Baiklah, karena sudah terpin ya komennya di sini dan sepertinya sudah banyak yang join juga. Sekali lagi aku mau menyapa selamat malam untuk seluruh Brides to be yang sudah bergabung malam hari ini di sesi Instagram Live dari Bride Story. Apa kabar Bride to be dan juga para penonton malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat pastinya. Dan juga malam hari ini senang sekali saya Lala Nabila bisa menemani kamu semua di sesi Instagram Live dari Bride Story. Tentunya sesi live ini dalam rangka Wedding Week Celebration ya, yang diadakan sampai tanggal 2 Oktober nanti mulai dari hari ini tentunya. Dan masih banyak sesi-sesi live lainnya yang juga tidak kalah menarik. Untuk malam hari ini tentunya kita membahas tema yang sangat menarik sekali karena saya yakin di sini banyak sekali calon pengantin yang udah mulai galau kira-kira apa aja nih yang kurang, yang belum disiapin ya menjelang hari H. Nah, kalau jadi calon pengantin itu banyak banget yang harus disiapkan. Dan bukan cuma list vendor aja yang harus dihubungin pastinya, tapi banyak sekali persiapan-persiapan lain yang nggak boleh ketinggalan nih. Seperti persiapan mental dan juga persiapan fisik, jangan sampai lupa tentunya, ini harus dimatangkan. Nah, untuk kesiapan fisik sendiri, mungkin brides to be nggak ada yang nggak tahu ya kalau misalnya ada yang penting juga nih yang nggak boleh dilewatkan, yaitu premarital check up atau pemeriksaan medis pra pernikahan. Ada yang sudah familiar kah dengan premarital check up? Atau mungkin di antara brides to be ada yang sudah planning bahwa oke, sebelum hari H aku akan langsung lakukan premarital check up, tapi kira-kira harus berapa lama dan kira-kira berapa biayanya. Malam hari ini kita akan bahas itu tentunya para brides to be, dan sebenarnya premarital check up itu apa dan mengapa dibilang sangat penting. Nah, ini akan kita kupas lebih dalam lagi. Nah, untuk para bride to be yang muslim, salah satu dokumen wajib untuk para calon pengantin itu pada saat mendaftar di kantor urusan agama adalah hasil tes kesehatan di puskesmas. Untuk yang sudah melewatinya mungkin sudah familiar dengan step ini, atau yang baru merencanakan pernikahan, ini juga patut dicatat ya sebagai salah satu dokumen yang harus dibawa tentunya. Namun bisa dikatakan bahwa untuk tes kesehatan pra pernikahan dari puskesmas ini belum mencakup banyak hal. Nah, alangkah lebih baiknya tentunya kalau kita melakukan premarital check up yang lebih lengkap. Kenapa? Karena tentunya para brides to be ingin mempersiapkan fisik lebih baik untuk nantinya misalnya ada yang sudah ingin memiliki keturunan langsung ya, maupun juga ini sebagai upaya untuk deteksi dini dari beberapa kondisi kesehatan. Karena ingat ya pepatah zaman dulu ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, kita akan bahas langsung dengan ahlinya malam hari ini. Sepertinya juga sudah bergabung, ada Mbak Indah Saputri selaku Regional Product Executive dari Prodia. Aku akan accept terlebih dahulu di sini. Mbak Indah Saputri, kalau sudah bergabung langsung halo-halo aja ya. Oke, nah aku juga tunggu nih komen-komen dari Bride to be semuanya. Halo, selamat malam Mbak Indah. Selamat malam, Mbak Lala. Ini saya manggilnya Mbak Lala atau Mbak? Lala aja nggak apa-apa Mbak Lala. Mbak Indah. Selamat sore menjelang malam. Udah malam ini ya. Udah malam. Sehat-sehat kan Mbak Lala? Alhamdulillah aku sehat. Bagaimana kabarnya Mbak Indah? Ya, sehat selalu Mbak. Semoga ini brides to be, begitu juga sahabat Prodia sekalian selalu dalam kondisi sehat, dan bahagia. Nah, bener banget. Karena sebenarnya sebelum masuk ke hari H, persiapan fisik dan mental ini benar-benar harus disiapkan dengan sangat baik ya Mbak Indah. Pasti setuju ya? Ya, setuju sekali Mbak. Ya. Nah, itu dia seperti yang saya sudah sampaikan juga di awal tadi ya Mbak Indah ya.
Jadi mungkin ada yang belum tahu nih kalau ternyata premarital check up ini penting banget. Karena mungkin mereka merasa tadi ada dokumen yang udah dibawa ke KUA, yaitu yang dari puskesmas dan dirasa sudah cukup. Tapi kita pengen kasih edukasi lebih dalam lagi tentunya mengenai pentingnya premarital check up untuk para brides to be yang sudah hadir malam hari ini tentunya. Kita langsung masuk aja ya. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan untuk Mbak Indah di sini. Ya, boleh. Ya, boleh, Iya, Mbak. brides to be yang ada di sini. Nah, tadi sudah sampai juga aku sampaikan untuk seluruh brides to be. Mungkin ada yang berpikir nanti kan kalau misalnya kantor urusan agama yang Mbak Indah kan itu bakal premarital check up di puskesmas. Jadi kayaknya nggak perlu deh yang lengkap-lengkap banget gitu. Nah, mungkin Mbak Indah bisa kasih tahu satu-satu dulu nih. Kalau gambaran premarital check up yang dibawa ke KUA dari puskesmas itu mencakup apa aja sih sebenarnya Mbak? Ya, biasanya yang dibawa hasilnya dari puskesmas ya, ini yang saya tahu biasanya pemeriksaannya secara umum ya, Mbak ya. Jadi mungkin seperti pemeriksaan hematologi lengkap seperti melihat darah merah, darah putih, kemudian dan untuk melihat urin rutinnya yang untuk periksa kencing, juga kelainan ginjal, kemudian ada juga golongan darah dan resus, ada juga glukosa puasa untuk diabetesnya, kemudian ada HbS1c untuk hepatitis B-nya. Kemudian ada juga VDRL ya terkait dengan penyakit kelamin seperti sifilis. Kemudian ada juga untuk SIV-nya, anti HIV-nya. Seperti itu. Ini yang dari puskesmas berarti? Ya, yang secara umum ya biasanya yang diminta dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Nah itu tadi gambaran pemeriksaan secara umum dari puskesmas yang dibutuhkan untuk ke KUA. Kemudian untuk premarital check up sendiri yang dilakukan di rumah sakit atau klinik seperti Prodeo Women's Health Center ini mungkin bisa dijelaskan juga Mbak, ini mencakup apa aja sih dan apa perbedaannya dengan yang dilakukan secara umum ini di puskesmas? Ya benar, jadi kalau premarital check up, ini boleh saya menjelaskan lebih lanjut ya Mbak? Iya, harus lengkap Mbak, jadi biar harus lengkap ya. Nah, untuk pemeriksaan pada premarital check up ini sebenarnya merupakan sekumpulan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, kemudian menaun atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin selanjutnya ya. Karena tentu saja kalau menikah itu bukan hanya satu orang, tapi berdua kan ya. Itu, nah di Prodia sendiri untuk yang premarital check up tadi ya seperti yang dilakukan di puskesmas, tetapi ditambahkan untuk pemeriksaan ada terkait dengan talasemia. Karena talasemia ini diturunkan secara genetik ya dan tidak bisa disembuhkan. Sayang sekali kalau sampai nanti keturunan bisa talasemia seperti itu. Kemudian ini juga menambahkan untuk yang perempuan ada untuk pemeriksaan rubella IgG, kemudian CNV IgG, kemudian ada juga untuk toksoplasma IgG seperti itu. Jadi untuk melihat kesehatan kedepannya ya apabila si ibu akan melahirkan atau tentu saja kan ininya punya momongan ya, pengen buah hati mendapatkan buah hati seperti itu. Jadi sebenarnya Mbak Indah bisa dikatakan bahwa premarital check up yang dilakukan di rumah sakit atau klinik itu dikatakan lebih menyeluruh lagi, kurang lebih seperti itu ya, lebih lengkap lagi. Bahkan tadi ada yang penyakit-penyakit atau mungkin ini adalah sesuatu yang diturunkan secara genetik, kurang lebih seperti itu dan nggak bisa disembuhkan dan bisa dicegah sebenarnya kalau premarital check up yang lebih lengkap itu dilakukan, kurang lebih seperti itu ya Mbak Indah. Dan wow, ini mungkin banyak yang kurang belum tahu sebenarnya ya. Jadi kemarin-kemarin menganggap oh ya udah deh yang penting dokumen-dokumennya udah lengkap kurang lebih seperti itu. Padahal untuk aja gitu ya. Iya ya. Untuk kehidupan yang lebih lanjut nih karena mau membangun satu keluarga tadi kalau kata Mbak Indah bilang ya kalau menikah bukan urusan satu orang saja ya. Tapi dua keluarga itu kan yang harmonis dan sekali seumur hidup ya. Jadi lebih baik mengetahui kondisi masing-masing pasangan nih. Kalau udah mau menikah harus bener nggak sih 100% siap nikah gitu kan? Bener nggak sih saling kenal dalam masing-masing gitu kan ya? Nah, setuju. Apalagi ini juga bisa menjadi salah satu upaya untuk mendeteksi ya. Jadi untuk kesehatan pribadi juga itu sebenarnya penting banget ya Mbak Indah ya. Nah, penting sekali. Udah disampaikan juga sama Mbak Indah kalau premarital check up ini sebenarnya dilakukan oleh pasangan berarti. Jadi bukan cuma CPP. Ya. Halo Mbak Lala. Bener ya? Ya, halo Mbak Lala, maaf tadi apa terputus.
Oke, Halo? apakah sekarang sudah aman, Mbak Indah? Iya, iya sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya Mbak Indah ya. Jadi Iya, tadi Mbak iya. Indah sudah mention juga kebetulan yang saya mau tanyakan pas ditanyakan juga di sini oleh salah satu yang nonton. Hmm. Apakah kedua mempelai perlu melakukan premarital check up atau CPW aja? Nah, apakah CPP dan CPW perlu? Terus kemudian perbedaan tindakannya apa aja nih Mbak? Nah, iya benar sekali. Jadi memang sebaiknya kedua calon pasangan itu melakukan pemeriksaan ya, paket panel premarital tadi. Karena sebenarnya pun sebelum pemeriksaan maupun sudah pemeriksaan bisa nih apabila mau konsultasi terkait dengan pemeriksaan premarital. Begitu juga tadi kan pemeriksaannya bukan hanya dari darah ya. Jadi ada Ya, konsultasi dokter apabila diperlukan bisa dengan pemeriksaan USG juga seperti itu. oke. Oh, itu kalau yang untuk CPW ya. Tapi kalau untuk CPP sendiri, calon pengantin pria, apakah perlu juga? Dan kalau misalnya ada, apa nih perbedaan tindakannya, Mbak? Nah, itu perlu sekali ya karena dua-duanya ini harusnya diperiksa ya. Karena untuk salah satunya terkait dengan talasemia tadi. Dan juga Mm-mm. untuk penyakit yang diturunkan ataupun juga penyakit yang menular seperti hepatitis ya. Ya, Kan ada tadi di dalamnya ada pemeriksaan PDRL terkait dengan pemeriksaan terkait penyakit sifilis ya. Untuk penyakit ya. kelamin, dan itu kan bisa ditularkan lewat hubungan seksual. Kemudian Mm-mm. juga BSAG atau untuk hepatitis B nih. Hepatitis B bisa disebut selebgram pada saat kita terpapar, mungkin tidak terlihat nih gejalanya. Kemudian Ya. kalau kita sudah terlihat tuh kadang-kadang kan orang kan nggak tahu ya, jadi nggak periksa seperti itu. Jadi kalau sudah parah baru kelihatan nih kuning-kuning, merasa apa sih mual seperti itu ya. Nah, Betul. sebaiknya deteksi lebih awal karena HBsAg sendiri bisa ditularkan lewat kontak fisik tetapi lewat luka dari darah ataupun dari kuring atau mungkin dari diturunkan lewat dari ibu ke janinnya seperti itu. Wah, Nah, bahaya. kemudian talasemia nih, salah satunya yang terkait genetik ini Mbak Lala. Mhm. Talasemia itu apabila dua-duanya nih ayahnya atau ibunya pembawa, ini sangat berisiko kepada anaknya. Karena pembawa gen talasemia ini ya, talasemia trait ini nggak kelihatan seperti itu ya. Seperti kita ini ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Nggak ketahuan kalau tidak dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi apabila dua-duanya ini menderita atau Thalassemia. mungkin dia pembawa ya, talasemia Mhm. pembawa gen atau talasemia trait, jadi ada kemungkinan 25% anaknya itu menderita talasemia mayor dan 50% anaknya menderita talasemia trait ya pembawa seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali, kasihan sekali ya gitu. Baik. Wah, jadi gitu ya calon pengantin semuanya para brides to be ataupun mungkin juga groom to be yang lagi nonton malam hari ini bahwa ada penyakit-penyakit yang tidak terlihat sebenarnya dan hanya Iya, bisa dideteksi lewat pemeriksaan secara detail dan menyeluruh ya Mbak Indah benar. ya. Itu tadi baru satu, tapi mungkin ada contoh-contoh lain lagi yang juga termasuk penyakit genetik yang sebaiknya memang dideteksi secara dini ya Mbak Indah. Iya benar. Jadi sebenarnya pemeriksaan terkait DNA, kemudian ada juga lensa kromosom atau risiko genetik itu sebenarnya banyak sekali ya. Nah di Hmm, Prodia sendiri kami juga menyediakan nih pemeriksaan genetik ini terkait dengan beberapa penyakit risiko penyakit prediksi ya terkait seperti kanker, risiko hmm. diabetes, hipertensi. Nah ini memang Prodia sudah menyediakan semuanya Mbak, seperti itu. Jadi bisa menghubungin cabang Prodia terdekat atau call center Prodia 1500 830 atau ke Prodia Women Health Center nih. Karena kan Oke. setiap wanita itu kan berhak mendapatkan perlakuan istimewa karena setiap wanita memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Jadi Prodia kami ada menyediakan khusus klinik yaitu Prodia Women Health Center. Ini kita hadir untuk mencoba mengerti kebutuhan wanita khususnya bidang kesehatan. Tapi Mhm. tidak hanya wanita saja, pasangannya juga boleh nih melakukan pemeriksaan ya. Iya, Seperti itu. apalagi kalau tujuannya ingin menikah dan membina sebuah hubungan keluarga, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, Bratubi semoga ini juga sudah menjawab pertanyaan kamu. Pas banget juga tadi ada yang nanya, apakah premarital check up ini hanya untuk wanitanya saja atau prianya juga perlu. Jadi, perlu banget ya ternyata untuk dua-duanya. Nah, premarital check up ini bisa dikatakan juga sebenarnya tujuannya bukan untuk menakut-nakuti ya, Mbak Indah, karena kan Benar, bukan untuk ya menakut-nakuti ya. betul. Jadi dia sama aja kayak medical check up biasa yang mungkin rutin dilakukan juga, kurang lebih seperti itu ya Mbak Indah. Nah, Iya, tapi benar.
let's say seperti ini Mbak Indah, bagaimana ternyata jika calon pengantin ini menemukan kondisi medis tertentu yang baru diketahui? Kira-kira setelah itu apa nih penanganannya? Nah, apabila diketahui salah satunya itu mungkin ada derita kelainan atau mungkin ada penyakit tertentu, nah itu kan masih ada waktu nih untuk dilakukan terapi atau mungkin lakukan konseling atau memutuskan penanganan yang tepat selanjutnya apa nih seperti itu. Jadi memang sebaiknya ada beberapa waktu ya disisihkan waktu sebelum melakukan pernikahan ini, melakukan permintaan check up. Apabila terdeteksi adanya penyakit tertentu nih, bisa dilakukan penanganan lebih tepat seperti itu. Jadi tidak serta-merta diem aja ya, pasti kita juga tidak diem saja ya, pasti kita bantu seperti itu. Nah, itu bisa konsultasi maupun telekonsultasi dengan cabang Prodia atau dengan PWHC, Prodia Women Health Center. Oke, jadi amit-amit nih misalnya ternyata ada kondisi-kondisi medis yang memang memerlukan penanganan tertentu, Prodia juga akan memberikan konsultasi dan itu juga akan dirujuk. Iya, benar. Oke, nah ini juga penting sekali sebenarnya ya. Jadi bisa dicegah. Kalau ada yang bisa dicegah gitu ya daripada diobati, lebih bagus mencegah sebenarnya ya Mbak Indah ya. Iya. Nah, ini juga satu pertanyaan yang penting sekali, Mbak Indah, karena terkait dengan ketika orang menikah, memutuskan membangun sebuah keluarga, tentunya harapan mereka kebanyakan adalah memiliki keturunan. Nah, untuk para calon pengantin yang punya prioritas untuk langsung memiliki keturunan setelah menikah ya, atau mungkin yang ternyata mungkin karena satu faktor dan lain hal gitu ya, mereka memutuskan kayak oke, saya mau nunda dulu beberapa tahun gitu. Nah, ini apakah ada juga layanan konsultasinya, Mbak Ida? Ya benar sekali Mbak Lala. Jadi boleh ya apabila ada calon pasangan yang ingin segera memiliki momongan atau mungkin nanti dulu ya ditunda karena kita banyak kerjaan nih. Atau mungkin ya punya ada prioritas yang lain seperti itu. Ini kita juga menyediakan konsultasi nih Mbak Lala. Boleh telekonsultasi, nanti kan kita hubungi ya via video call atau mungkin langsung boleh datang konsultasi baik dengan dokter spesialis obgyn maupun dengan dokter umum. Jadi kami menyediakan beberapa fasilitas layanan termasuk untuk terkait dengan vaksinasi ya, karena ada beberapa kan syarat dari di KUA sebelum menikah kan ada untuk yang tetanus seperti itu ya. Nah, kamu juga menyediakan nih vaksin, yaitu seperti vaksin HPV. Kalau HPV itu kan terkait dengan penyakit kanker serviks. Kemudian ada vaksin influenza, vaksin pneumonia, kemudian tetanus difteri, hepatitis A, hepatitis B, dan MMR pun kami menyediakan nih vaksinnya. Begitu juga untuk USG, baik USG mami maupun USG abdomen, juga dengan HSG. HSG itu merupakan panjangan dari hysterosalpingografi. Jadi untuk melihat kondisi organ dalam wanita seperti itu. Nah, lengkap sekali sebenarnya layanan-layanan yang diberikan calon pengantin. Wah, keren deh Mbak Indah pokoknya ya. Jadi bahkan sampai untuk vaksinasi pun cukup lengkap dan juga layanan-layanan lainnya seperti USG, HSG dan lainnya. Jadi apa sih yang sebenarnya nggak ada di situ ya? Jadi para brides to be kalau kepo nih mengenai layanan premarital dari Prodia Women's Health Center, pas banget sebenarnya ya di sini karena Prodia Women's Health Center punya banyak sekali penawaran khusus juga nih. Aku sekalian promosi ya Mbak Indah ya. Benar, luar biasa. Jadi karena kita sedang merayakan yang namanya Bride Story Wedding Week Celebration mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 2 Oktober nanti nih brides to be dan juga groom to be, langsung saja kamu cek untuk pelayanan-pelayanannya dan juga berikut promo-promonya di weddingweek.bridestory.com. Semuanya lengkap di situ, jadi bisa tahu nih kesehatan kamu seperti apa dan lebih siap lagi secara fisik maupun mental untuk memasuki pernikahan. Nah, ada yang nanya juga nih, ini banyak banget. Biaya Kak katanya, berapa sih biayanya untuk premarital check up? Nah, ini juga penting karena terkait dengan budgeting sebenarnya ya, Mbak Indah ya. Biaya premarital ini harus dimasukkan ke dalam budget list dari para calon pengantin. Berapakah kira-kira kisaran yang perlu disiapkan untuk calon pengantin, dan untuk kisaran tersebut yang Mbak Indah kasih ini termasuk apa aja nih pemeriksaannya? Nah, pemeriksaannya di Prodia Women Health sendiri banyak sekali ya, ada premarital. Ini biasanya kita hitungnya couple ya, karena nanti akan mendapatkan diskon ya. Kalau dia couple langsung berdua ya, langsung berdua lakukan pemeriksaan. Lebih hemat, lebih efisien ya kalau couple ya Mbak Indah. Iya benar. Untuk yang premarital couple yang basic itu untuk berdua kurang lebih biayanya sekitar
6.507.000. Nanti akan mendapatkan diskon, jadi berdua ini mendapatkan 4.726.400. Jadi cukup besar ya diskonnya. Berdua hanya 4.726 nih. Kemudian untuk yang couple plus, remaster couple plus itu biayanya kurang lebih 7.733.000. Kemudian akan mendapatkan diskon karena berdua langsung ya, itu jadi 5.617.600 seperti itu. Lumayan banget sebenarnya Mbak diskon-diskonnya ya, bisa cukup besar ya diskonnya. Benar, dan itu sebenarnya hitungannya untuk 2 orang loh di sini Bride to Be. Iya, 2 orang loh. Benar Mbak Lala. Iya ya. Tadi boleh dikasih tahu mungkin Mbak itu untuk cakupan apa saja sih tindakan-tindakannya untuk harga kisaran yang Mbak Indah kasih, mungkin bisa dijelaskan ulang? Nah, untuk yang premarital couple yang basic, ini masing-masing akan mendapatkan pemeriksaan ya seperti hematologi lengkap untuk melihat kondisi kesehatan kita secara umum ya, untuk sel merah, darah putih, adanya infeksi darah ya seperti leukemia atau mungkin anemia, kemudian golongan darah, kemudian terkait diabetes ya, glukosa puasa, kemudian ada terkait dengan hepatitis B, adanya infeksi hepatitis B, HBsAg, kemudian untuk melihat adanya infeksi sifilis ya, sifilis terkait dengan penyakit kelamin. Kemudian untuk yang perempuan ditambahkan untuk yang tadi untuk kesehatan wanitanya seperti rubella IgG, cytomegalovirus IgG, kemudian toxoplasma IgG dan terkait dengan thalassemia. Nah, kalau untuk yang premarital couple yang plus ini ditambahkan untuk pemeriksaan yang anti SIV ya, HIV seperti itu. Oke. Oh, jadi itu bedanya ya? Ya, bedanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal dipilih kira-kira Brides to be merasa udah cukup yang basic atau untuk lebih lengkap lagi tentunya ambil yang plus nih biar lebih aman, lebih tenang perasaannya ya pada saat lebih tenang ya. Nah, ngomong-ngomong juga nih soal itu kan tadi adalah persiapan biaya. Yang satu juga yang perlu disiapkan adalah persiapan waktu nih sebenarnya ya Mbak Indah. Kalau misalnya dia sendiri itu menyarankan yang ideal sebenarnya berapa bulan atau berapa lama sebelum hari H calon pengantin ini melakukan premarital check up. Jadi biar mereka ada batas waktu juga nih, jadi mereka bisa tahu gitu kurang lebih. Ya benar Mbak, sebenarnya memang tidak ada batasan waktu yang pasti. Namun idealnya sebaiknya 6 bulan sebelum melakukan pernikahan nih sudah ada prepare terkait dengan kesehatan kedua calon mempelai. Dengan pertimbangannya, jika ditemukan ada masalah pada hasil pemeriksaan kesehatan kedua calon mempelai ini, masih cukup waktu loh untuk melakukan konseling dan juga memutuskan penanganan yang tepat terhadap penyakit yang diderita atau masalah yang ditemukan. Jadi bukan berarti salah satu sakit langsung bubar gitu ya, tidak. Jadi ada konselingnya, nanti sebaiknya bagaimana, masih ada waktu loh gitu ya. Jadi benar-benar dipersiapkan secara detail gitu ya. Setuju banget Mbak Indah. Jadi idealnya 6 bulan, tapi brides to be kalau ternyata aduh nikahan aku tinggal 4 bulan lagi atau tinggal 3 bulan lagi, tenang, kata Mbak Indah, belum telat ya Mbak? Belum telat, belum. Kadang-kadang malah ada yang 1 bulan sebelum baru pemeriksaan juga ya. Betul. Jadi kalau ideal, kalau kata Mbak Indah tadi idealnya 6 bulan ya, supaya kalau misalnya in case ternyata ada yang harus diperbaiki, masih bisa diperbaiki, bukan bubar jalan ya. Kemudian jangan, aduh sayang banget ya. Sedih. Benar. Tapi kalaupun ternyata misalnya ada yang sudah mendekati, let's say 3 atau 2 bulan, silakan banget untuk melakukan premarital check up. Apalagi lagi ada banyak sekali promo di Bride Story Wedding Week Celebration. Oke. Nah, kemudian setelah itu, ini untuk persiapan yang harus dilakukan untuk para pasangan sebelum melakukan premarital check up seperti apa nih Mbak? Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, ternyata harus puasa atau ternyata harus ini. Adakah persiapan-persiapan khusus yang harus dilakukan sebelum premarital check up? Ya, benar sekali Mbak Lala, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi persiapannya sebenarnya seperti pemeriksaan laboratorium pada umumnya ya. Hanya melakukan puasa kurang lebih sekitar 12 jam, minum air putih boleh. Oke. Jadi minum air putihnya untuk yang perempuan sebaiknya tidak dalam kondisi menstruasi ya. Oke. Gitu.
Oh, baik. Jadi itu Untuk hal yang harus menstruasi. dicatat oleh para brides to be dan juga grooms to be sebelum melakukan premarital check up. Aku ulangin lagi. Jadi lakukan puasa 12 jam sebelum premarital check up. Tapi kalaupun mau minum air putih itu dibolehkan. Boleh. Iya, Wanita benar. ya, untuk wanita khususnya sebaiknya dilakukan pada saat tidak menstruasi ya. Jadi lebih Iya, ideal. benar. Nah, itu Ya. dia. Jadi untuk idealnya juga sendiri tadi 6 bulan sebelum, tapi kalaupun mau lewat-lewat dikit, nggak apa-apa lah. Baik, kurang lebih seperti itu. Semoga sudah terjawab ya semua di sini pertanyaan-pertanyaannya. Dan mungkin terakhir, Mbak Indah, ada lagi yang ingin disampaikan untuk para calon pengantin kita di sini, agar mereka lebih yakin lagi untuk melakukan premarital check-up? Nah, untuk para berstudi ini jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ya, karena kan pernikahan adalah suatu momen istimewa dan membahagiakan dalam kehidupan seorang, sehingga tahapannya dipersiapkan dengan cermat oleh setiap calon mempelai. Jadi premarital check up adalah salah satu yang harus disiapkan oleh kedua calon mempelai. Jadi kan setiap orang itu merencanakan pernikahan tentu menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang akan dibangunnya, dan ini pengennya satu kali seumur hidup kan ya. Jadi paling tidak mengenal satu sama lain seperti itu. Jadi memang ini bukan salah satu faktor yang penting yang akan menentukan kebahagiaan pernikahannya adalah kesehatan kedua calon mempelai. Karena bila salah satu di antaranya memiliki masalah kesehatan, maka kadang kebahagiaan dapat dirasakan seutuhnya nih. Jadi oleh karena itu setiap pasangan jangan ragu untuk melakukan premarital check up. Apabila ditemukan masalah kan bisa dikonselingkan, bisa didiskusikan untuk mencari pemecahannya ya, seperti itu. Setuju. Baik, jadi setuju sekali Mbak Indah. Terima kasih banyak atas semua Terima kasih informasinya Mbak hari Lola. ini. Dan yang pasti terima kasih untuk Prodia karena diskonnya dan promonya benar-benar Iya, luar biasa sekali ya. Sampai tanggal 2 iya, Oktober terima berarti ya. kasih. Nah, itu dia tadi diskonnya sendiri teman-teman semuanya jutaan juga ya diskonnya, jadi silahkan dimanfaatkan. Dan tadi sudah dikasih tahu juga sama Mbak Indah mengapa penting melakukan premarital check up. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Indah Saputri selaku Regional Product Executive dari Prodia yang sudah membagikan banyak sekali informasi menarik malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi sama Mbak Indah pastinya. Tetap sehat ya Mbak Indah ya. Terima kasih. Sehat Mbak Lala. Terima kasih Mbak Lala. Semoga semuanya sehat, sehat, sehat dan bahagia. Amin. Terima Semoga kita kasih. sama bermanfaat ya Mbak Lala. Amin. Kita doakan semoga ini semua bisa bermanfaat untuk para calon pengantin. Baik. Ya, amin. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Boleh. mohon dengar ya Mbak. Yes, terima kasih. Baiklah, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Indah tentunya. Dan semoga banyak brides to be yang semakin yakin untuk bisa memeriksakan kesehatan diri dan juga pasangan sebelum menikah. Karena tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan brides to be jangan lupa, sekali lagi aku nggak bosan-bosannya mengingatkan kamu semua untuk bisa mampir ke Bride Story Wedding Week Celebration. Karena selain kamu bisa pesan nih vendor nikahan dengan diskonnya hampir 50% untuk semuanya ya, hingga 50% dan juga layanan cicilannya juga ada. Jadi ini tentunya bisa memudahkan kamu untuk mengatur budget dan juga cash flow. Kamu juga bisa pesan layanan premarital check up-nya Prodia Women's Health Center. Nah, online event ini hanya sampai tanggal 2 Oktober nanti. Jadi buruan, jangan sampai ketinggalan dan langsung kunjungi seluruh tenan-tenan dari Bride Story Wedding Week Celebration termasuk untuk Prodia Women's Health Center. Terima kasih banyak untuk seluruh brides to be yang sudah menyaksikan malam hari ini. Aku berharap apapun rencana kamu ke depannya bisa dilancarkan dan yang pasti diberikan kesehatan. Dan jangan lewatkan nih topik-topik menarik lainnya di sesi Instagram Live mendatang. Langsung follow akun The Bride Story yang belum follow ya untuk bisa tahu apa aja nanti live session berikutnya dan juga apa-apa saja promo-promo yang berlangsung selama Bride Story Wedding Week Celebration. Jangan lupa untuk selalu stay tune di Instagram The Bride Story. Kalau begitu, selamat malam semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan dan kita jumpa lagi di sesi lainnya. Selamat malam. Bye, Brides to be.